remaja sobat, Students Online Broadcasting and Talk Show. Kamu bisa dengerin seputar inspirasi dari dunia remaja. Keep listening, open and learn. Sekolah sudah berbunyi, tetapi petualangan kita untuk mencari inspirasi hebat di dunia tak akan pernah berhenti. Hai sobat, kenalin aku Alfia Apriliani sebagai podcaster di podcast Students Online Broadcasting and Talk Show Spenema. Hari ini kita bakal ngobrol seru tentang pengalaman menarik LPPS, salah satu kegiatan yang penuh tantangan dan peluang untuk belajar serta mengembangkan diri. Dan yang bikin spesial adalah kita bersama dengan bintang tamu yang inspiratif di Spenema. Dipersilahkan untuk bintang tamu kita mengenalkan diri. Makasih Alfia. Iya, Kak. Hai Sobat Spenema, perkenalkan aku Firly Ayu Lintang dari kelas 9D. Aku mewakili peserta LPPS tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Marvel Febrilio dari kelas 8A. Saya mewakili calon peserta LPPS tahun 2025. Oke, seneng banget bisa ngobrol sama kalian ya hari ini. Iya, aku seneng banget. Oke. Senang banget. Sebelum masuk ke inti obrolan, gimana nih kabar dan perasaannya waktu diundang di podcast ini? Wah, kalau perasaan aku seneng banget, tapi deg-degan juga ini ya. Pasti. Iya. Ya kalau perasaanku sih seneng karena bisa diundang di podcast ini. Oke. Kalau kesibukan akhir-akhir ini ngapain, Kak? Kalau kesibukan aku sendiri lagi banyak tugas, terus kerkel sama tidur makan sih ya. Tuh. Kalau Kak Marvel? Ya aku belajar aja sih di rumah. Oke, menarik. Nak rajin. Oh iya, rajin banget. Baik, kali ini kita mau ngebahas pengalaman seru kalian di LPPS, mulai dari motivasi, persiapan, sampai tantangan yang dihadapi. Untuk yang penasaran atau yang lagi ngesiapin diri buat LPPS, pastiin denger sampai akhir ya. Lanjut ke pertanyaan utama ya, Kak. Oke. Sebelumnya makasih udah sedia berbagi cerita. Kalau boleh tahu, apa sih motivasi utama Kak Firly dan Kak Marvel untuk mengikuti kegiatan LPPS ini? Pasti ada alasan spesial atau gimana gitu? Oh iya, pasti ya. Kalau motivasi aku sendiri karena aku ingin mencoba hal baru dan ingin membuktikan ke semua orang bahwa siswa SMPN 45 ini siswa yang berprestasi dan bisa menciptakan suatu karya yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, Kak Marvel? Kalau motivasi saya ini ingin membuktikan kemampuan saya di bidang komputer. Wah, keren. Oke, Kak Firly hebat banget. Pasti Makasih. ada pengalaman menarik selama mengikuti LPPS. Kalau boleh cerita bagaimana perasaan Kak Firly saat mengikuti kegiatan ini? Nah, untuk Kak Marvel, gimana perasaannya sebelum mengikuti LPPS? Apakah sempat ngerasa gugup atau justru seneng? Kalau aku sih, kalau kan diundang jadi di kegiatan LPPS ya. Iya. Aku sih seneng-seneng aja karena aku ini diundang, tapi bukan aku yang ngajuin diri gitu. Berarti kan ada yang mengakui kemampuanku. Oke. Kalau aku sendiri perasaan ikut LPPS ini iya, perasaan aku ikut LPPS ini yang pastinya campur aduk, kayak bubur ayam yang diaduk. Yang pertama ada rasa excited karena ikut LPPS ini seru banget dan ya. kita dapat banyak ilmu gitu kan. Terus yang kedua ada perasaan gugup juga gitu. Oke. Kegiatan LPPS ini kan banyak banget bidangnya ya, Kak? Iya. Jadi penasaran, Kak Firly sama Kak Marvel waktu itu memilih bidang apa? Kalau aku memilih bidang komputer. Ya, aku juga sama sih bidang komputer. Tiap bidang kan punya daya tarik tersendiri. Iya. Apa alasan utama Kak Firly dan Kak Marvel memilih bidang tersebut? Ada cerita menarik di baliknya atau gimana? Kalau aku sih bidang komputer itu gara-gara dulu itu ketemu sama Pak Pamuji. Dulu kalau nggak ada Pak Pamuji mungkin aku nggak masuk komputer. Soalnya kan nggak ada temen buat di bidang komputer juga. Terus juga pengen belajar komputer lebih lanjut lah, nguji skill. Iya. Firly? Kalau aku sendiri balik lagi ke motivasi awal aku ingin mencoba hal baru dan mempelajari gitu ya. Terus aku ngerasa
peluang untuk menjadi juara di bidang komputer ini besar karena aku melihat di tahun 2023 ini peminat di bidang komputer ini cukup sedikit. Jadi aku ngerasa kayak oh aku bisa nih jadi juara kalau misalnya aku masuk ke bidang komputer. Dan aku juga yakin karena aku udah mempersiapkan semuanya dengan baik mulai dari ide dan usaha aku gitu. Oke. Soal tantangan nih Kak ya. Kemarin Kak Firly ikut di bidang komputer kan? Iya. Ada nggak tantangan atau kendala yang paling berkesan selama prosesnya? Kalau paling berkesan aku sih ada beberapa ya. Yang pertama itu cara aku buat memanajemen waktu karena selain ada tugas sekolah, aku juga aktif di OSIS. Jadi aku harus pintar membagi tugas gitu kan. Terus yang kedua itu mencari ide. Mencari ide buat penelitian ini kan nggak 100% langsung celing kita dapet gitu kan. Jadi aku buat dapetin ide yang pas itu aku banyak diskusi sama guru pembimbing aku yaitu Pak Raka sama partner kerja aku yaitu Devina. Dan tantangan aku yang ketiga ini cara aku buat konsisten untuk menyelesaikan lomba ini aja sih. Soalnya kan kadang ada masalah ya dalam pengerjaan tugasnya gitu kan. Kadang pengen nyerah cuman ya balik lagi tujuan aku kan biar bisa membanggakan sekolah dan diri aku sendiri gitu. Oke. Untuk Kak Marvel pasti banyak strategi dong ya. Kalau boleh tahu, Kak Marvel gimana sih cara mempersiapkan diri sebelum ikut LPPS? Ada tips khusus mungkin yang bisa dibagi? Tips khusus. Kalau pertama kali ikut LPPS pastiin kalian itu udah punya partner. Terus? Baru kalau udah punya partner kalian observasi apa masalah yang ada di sekeliling kalian atau di sekolah kalian. Baru kalian cari ide untuk menyelesaikan masalah itu. Baru kalau udah ada ide kalian cari caranya menyelesaikannya, terus eksekusi, udah baru bikin proposal, makalah, sama yang lain-lain. Kan ini banyak orang yang ragu untuk ikut ajang ini ya Kak? Iya. Tapi Kak Firly dan Kak Marvel pasti punya alasan kuat untuk percaya diri banget. Apa yang bikin Kak Marvel sama Kak Firly ini percaya buat mencoba? Kalau aku sendiri ngerasa percaya diri karena dapat dukungan dari teman-teman sama orang tua aku. Terus aku juga ngerasa lebih percaya diri itu karena aku ngerasa aku mampu buat bidang itu. Terus selain itu aku juga pengen membuktikan bahwa siswa SMPN 45 ini siswa yang berprestasi, nggak seperti pandangan orang lain gitu. Itu sih yang bikin aku makin percaya diri. Kalau Kak Marvel? Ya kalau aku percaya diri itu juga karena kayak Kak Firly itu aku tuh yakin bisa menang sama di bidang ini. Ya. Kalau boleh minta pendapat nih Kak Firly, menurut kakak faktor apa sih yang paling penting dan bisa membuka peluang besar untuk menang di LPPS? Apakah teknik, mental, atau hal lainnya? Untuk teknik, mental tuh semuanya perlu ya. Terutama kreativitas dan kemauan untuk belajar itu penting banget. Selain itu kemampuan bekerja sama dalam tim, karena kan ketika ikut lomba LPPS kita juga bekerja sama dalam tim kan, jadi harus ya kompak gitu kan. Dan selain itu kemampuan public speaking tuh harus bagus biar kita bisa menarik perhatian juri kita gitu. Itu sih. Oke, terakhir ya Kak, pesan atau harapan dari Kak Firly apa yang ingin kakak sampaikan untuk peserta LPPS selanjutnya? Barangkali ada motivasi atau saran yang bisa membangun semangat mereka. Pesan aku buat peserta LPPS selanjutnya, jangan pernah takut dan jangan ragu buat mengeksplorasi ide-ide kalian. Terus jangan lupa buat selalu percaya diri kalau kalian itu bisa dan selalu berani. Seperti jargon kita sendiri yaitu wani-wani juara. Jadi tunjukin kalau sekolah kita itu sekolah yang berprestasi dan bisa meraih juara yang lebih banyak. Oke. Semangat buat peserta LPPS selanjutnya. Semangat Kak Vel. Iya. Semangat Oke. Marcel. Semangat. Karena pertanyaannya udah selesai ya Kak, kami kru dari podcast Sobat Spenema mau ngasih kenang-kenangan buat Kak Firly. Wah, makasih. Lucu. Makasih ya. Kak Vel, lucu. Udah dapat ya Kak? Oh, udah dapet ya. Dan untuk teman-teman sobat, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Bye-bye. Bye-bye.